pembicara yang ketiga yang juga tidak kalah menarik topiknya, yaitu mengenai manifestasi klinis PDA pada bayi prematur. Tentu saja ini menjadi penting karena gejala klinik dari PDA pada bayi prematur tentu saja akan berbeda dengan PDA pada bayi yang bukan prematur. Dan nanti kita akan mendengarkan bagaimana manifestasi klinis PDA ini yang akan disampaikan oleh Dr. Anissa Rahmadani, spesialis anak konsultan. Dr. Anissa Rahmadani menyelesaikan pendidikan S1, S2 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (RSCM), dan beliau saat ini adalah staf di Divisi Kardiologi Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (RSCM). Selanjutnya kepada Dr. Anissa kami persilakan. Terima kasih Dr. Rianova. Apakah suara saya jelas terdengar, Dok? Ya, terdengar dengan jelas. Silakan. Saya izin untuk share screen. Untuk slide-nya sudah terlihat, Dokter? Ya, silakan. Terlihat dengan baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kepada UKK Kardiologi dan juga IDAI Cabang Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada saya menjadi narasumber pada pagi hari ini. Saya akan coba sharing mengenai manifestasi klinis ductus arteriosus persisten pada bayi prematur. Saya akan fokus pembahasan mengenai isolated DAP dan juga manifestasi klinis yang meliputi gejala klinis dan juga parameter ekokardiografi. Kita mulai dengan ilustrasi kasus terlebih dahulu. Seorang bayi perempuan usia 8 hari, usia gestasi 28 minggu, berat lahir 1000 gram. Secara klinis terdapat takikardi, kemudian tekanan nadi melebar, saturasi 98%, pemeriksaan fisik terdapat bising, ejeksi sistolik, terdapat hiperaktif prekordium, terdapat distensi abdomen, dari pemeriksaan lab terdapat asidosis metabolik, dan pasien sulit weaning ventilator walaupun pneumonia perbaikan. Berikut gambaran ronsen pasien, dan kira-kira apakah diagnosis pada pasien, apakah pneumonia neonatal atau sepsis neonatorum, atau ada juga komponen ductus arteriosus persisten. Baik, kita ulang sedikit mengenai anatomi DAP. Jadi DAP ini adalah adanya hubungan persisten antara aorta descendens dengan arteri pulmonalis melalui ductus arteriosus persisten. Karena ada hubungan ini, maka secara hemodinamik, jika kita ambil contoh bayi usia gestasi 28 minggu, maka tekanan darah di aorta descendens adalah 60/40, sedangkan tekanan darah di arteri pulmonalis kurang lebih 20/10. Sehingga bisa dilihat bahwa terdapat beda tekanan yang signifikan pada fase sistolik maupun diastolik, sehingga terjadi shunt yang terus-menerus. Dan besarnya shunt ini dipengaruhi oleh ukuran dari ductus, adanya resistensi vaskular sistemik, dan juga dipengaruhi oleh resistensi vaskular paru. Selanjutnya, pada DAP bayi prematur, kita harus menentukan status hemodinamik, apakah non-signifikan atau sebaliknya signifikan. Pada hemodinamik non-signifikan biasanya asimptomatik, sedangkan pada hemodinamik signifikan biasanya simptomatik yang ditandai oleh sirkulasi paru yang meningkat dan juga hipoperfusi sistemik sehingga membutuhkan tata laksana. Adanya sirkulasi paru yang meningkat akibat left to right shunt, maka akan terjadi oversirkulasi ke paru. Kemudian oversirkulasi ke paru ini pada akhirnya akan meningkatkan volume ke atrium kiri, kemudian volume ke ventricle kiri, sehingga left ventricular end diastolic pressure akan meningkat. Pada akhirnya pressure di atrium kiri meningkat, sehingga tekanan di vena pulmonalis juga akan meningkat dan bisa terjadi hipertensi dari pulmonal. Selain itu, left to right shunt juga akan menyebabkan terjadinya edema paru dan bisa menyebabkan disfungsi dari surfaktan,
sehingga akan memperburuk dari gejala penyakit paru dan beresiko untuk terjadinya BPD dan pada akhirnya juga meningkatkan resiko terjadinya hipertensi pulmoner. BPD pada bayi prematur sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor prenatal, genetik, dan juga postnatal. Namun ada satu penelitian yang cukup baik. Ini adalah analisis data sekunder dari penelitian besar di Prancis, yaitu Triocalpi. Ini menghubungkan kejadian BPD, tapi dikaitkan dengan durasi DAP dan juga lamanya intubasi. Bisa dilihat bahwa pada durasi DAP yang lebih dari 14 hari memang meningkatkan resiko terjadinya BPD. Namun jika kita bagi menjadi lamanya intubasi, untuk lama intubasi kurang dari 10 hari ternyata tidak bermakna untuk meningkatkan resiko terjadinya BPD. Sedangkan untuk lama intubasi lebih dari 10 hari, baru terdapat odds ratio yang bermakna untuk menaikkan kejadian BPD. Kemudian, hubungan antara perdarahan paru dan DAP dijelaskan dengan baik dari penelitian kasus kontrol. Disimpulkan bahwa perdarahan paru salah satu faktor resikonya adalah adanya DAP dengan shunt yang moderate hingga besar. Pada DAP dengan hemodinamik signifikan terdapat hipoperfusi sistemik karena adanya hipotensi yang mengakibatkan terjadinya LCOS, sehingga terjadi hipoperfusi organ sehingga akan mempengaruhi fungsi organ seperti saluran cerna hingga otak, dan beresiko meningkatkan terjadinya NEC, IVH, dan juga PVL. Mekanisme IVH pada DAP hemodinamik signifikan berkaitan dengan mekanisme iskemia dan reperfusi. Jadi saat lahir, saat plasenta sudah dilahirkan, afterload sistemik akan meningkat sehingga cardiac output bisa menurun dan terjadi resiko penurunan perfusi cerebri. Namun setelah beberapa hari kehidupan, biasanya PVR dari paru akan mulai turun sehingga terjadi left to right shunt yang meningkat akibat adanya DAP. Pada akhirnya akan meningkatkan cardiac output tapi yang preduktal sehingga terjadi kembali peningkatan perfusi cerebri yang bisa menyebabkan iskemia perfusi injury. Ini adalah penelitian yang cukup baik, penelitian besar yang menyimpulkan bahwa PDA berhubungan dengan kejadian IVH pada bayi prematur. Kemudian penelitian kasus kontrol yang mencoba mencari korelasi antara periventrikular leukomalasia dan DAP juga menyimpulkan bahwa semakin lama durasi DAP berkaitan dengan kejadian PVL pada bayi prematur. Lalu ini penelitian prospektif besar yang cukup baik yang melibatkan 6.000 bayi prematur usia gestasi kurang dari 30 minggu, disimpulkan bahwa DAP hemodinamik signifikan merupakan faktor independen terjadinya NEC pada bayi prematur. Jika kita lihat manifestasi klinis DAP pada bayi prematur memang sangat kompleks dipengaruhi oleh faktor antenatal, neonatal, sehingga akan mempengaruhi gejala baik itu ke paru maupun ke sistemik dan juga gejala ke jantung itu sendiri. Untuk faktor antenatal yang berpengaruh antara lain pemberian steroid antenatal, adanya growth restriction pada bayi, kejadian preeklamsia pada ibu, adanya diabetes gestasional, sedangkan faktor neonatal antara lain ukuran dari duktus, usia gestasi, berat lahir, pemberian surfaktan, pemberian ventilasi mekanik, inotropik, dan juga status hidrasi dari bayi prematur itu sendiri. Hingga saat ini belum ada konsensus internasional tentang kriteria DAP dengan hemodinamik signifikan. Jadi sampai saat ini penelitian yang ada menggunakan variasi kriteria penelitian yang cukup banyak sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada kriteria yang single, harus ada kombinasi antara kriteria klinis dan juga ekokardiografi. Kriteria klinis meliputi takikardi, bounding pulse, tekanan nadi yang melebar,
bising jantung, hiperaktif prekordium, perfusi yang menurun, dan asidosis metabolik. Sedangkan untuk parameter ekokardiografi yang harus kita lihat adalah karakteristik dari duktus tersebut, sirkulasi aliran darah ke paru, dampak ke miokardium, dan juga aliran darah ke sistemik. Namun perlu diingat, kita harus merule out tidak adanya kelainan struktur jantung seperti PJB kritis maupun adanya PPHN di mana ductus arteriosus ini masih berperan untuk life saving. Bagian berikut memperlihatkan bahwa kejadian IVH, hipotensi maupun perdarahan paru ini terjadi di beberapa hari pertama kehidupan. Sedangkan morbiditas seperti NEC maupun BPD terjadinya lanjut. Oleh karena itu penting sekali kita bisa menentukan adanya DAP hemodinamik signifikan pada beberapa hari pertama kehidupan. Penelitian yang cukup baik oleh Alagar, Sami, dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa ternyata kriteria klinis ini tidak bisa menentukan adanya DAP hemodinamik signifikan, seperti kriteria klinis murmur, hiperaktif prekordium, bounding pulse, atau respirasi yang tidak membaik, ternyata tidak cukup bermakna untuk menentukan adanya DAP hemodinamik signifikan. Dan dikatakan dari literatur lain bahwa kriteria klinis itu 2 hari lebih lambat daripada kriteria ekokardiografi pada hemodinamik signifikan. Lalu apakah kriteria ekokardiografi pada hemodinamik signifikan? Ada 4 kriteria. Yang pertama adalah karakteristik ductus. Jadi kita harus menilai diameter dari ductus arteriosus, dan sebaiknya saat menilai diameter dari ductus arteriosus kita menggunakan gambaran 2 dimensi, tidak usah menggunakan color, dan kita mengukur diameter yang paling pendek, yang paling kecil, yaitu diameter ductus arteriosus yang dekat dengan muara arteri pulmonalis. Selain dari diameter ini, kita juga harus membandingkan ukuran diameter ductus arteriosus dengan diameter dari arteri pulmonalis kiri dan juga dengan berat badan. Kemudian yang kedua yang harus kita nilai adalah karakteristik aliran dari ductus, yaitu kita bisa lihat apakah alirannya left to right, bidireksional maupun right to left. Dan untuk left to right kita bagi lagi apakah sifatnya non-restriktif atau restriktif. Untuk non-restriktif ini yang berbahaya, jadi terdapat gradient sistolik dan diastolik velocity yang cukup besar, yaitu lebih dari 2 meter per second. Ini bisa kita periksa dengan menggunakan CW atau pulse wave Doppler pada shunt atau color dari ductus arteriosus. Kemudian untuk peningkatan sirkulasi paru dan efek ke ventrikel kiri, kita bisa melihat efek dari volume overload. Yang pertama kita bisa melihat gambar 1 ini adalah kecepatan diastolik di arteri pulmonalis kiri. Kemudian kita juga bisa melihat left ventricular output. Kemudian kita bisa menilai dimensi dari ventrikel kiri, yaitu left ventricular end diastolik maupun end systolic diameter, dan juga perbandingan antara besar LA dan AO. Kemudian untuk menilai pressure overload, maka kita bisa menilai E per A dan juga isovolumic relaxation time, yaitu kita menempatkan PW pada pertengahan katup mitral. Untuk efek ke miokardium ada 2. Yang pertama, dengan adanya shunt kiri ke kanan pada DAP, maka aliran ke atrium kiri dan ventrikel kiri meningkat. Dan pada akhirnya left ventricular end diastolic pressure akan meningkat sehingga beresiko pada akhirnya terjadi disfungsi diastolik ventrikel kiri. Yang kedua adalah efek ke tekanan perfusi koroner. Seperti yang kita tahu pada DAP terjadi diastolic stealing sehingga tekanan diastolik akan menurun, dan karena adanya peningkatan left ventricular end diastolic pressure, maka resultan akhirnya tekanan perfusi koroner akan menurun. Kemudian yang terakhir adalah kita harus menilai
aliran ke organ sistemik. Mungkin secara klinis kita bisa melihat apakah produksi urinnya mulai turun, ataukah ada asidosis metabolik, ataukah ada peningkatan laktat. Untuk parameter ekokardiografi kita bisa menilai pulse wave Doppler di arteri di aorta descendens maupun di aorta abdominalis, terutama di arteri celiaca, dan juga di otak kita bisa melihat aliran pada arteri cerebri media. Bagian ini menyimpulkan bahwa parameter dari klinis memang sensitivitasnya bervariasi, tidak cukup baik, sedangkan untuk parameter ekokardiografi memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih baik. Walaupun belum ada international consensus, tapi parameter ekokardiografi berikut ini bisa kita gunakan untuk kriteria DAP hemodinamik signifikan. Namun perlu diingat bahwa ekokardiografi itu sifatnya operator dependent dan pitfall-nya mulai dari operator error, equipment error, hingga location error. Lalu bagaimana untuk fasilitas yang terbatas? Tidak ada alat ekokardiografi, tidak ada SDM, baik dokter kardiologi anak maupun dokter neonatologi yang sudah mengikuti pelatihan, maka ada publikasi terbaru tahun 2021 dengan menggunakan sistem scoring. Singkatannya adalah Simple Scoring System. Ini menggunakan 14 parameter klinis dengan skor 0 sampai 3. Ternyata disimpulkan bahwa cut-off antara 6 sampai 8 di usia 6 sampai 72 jam pertama kehidupan memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang baik dan juga kemaknaan yang baik. Bisa disimpulkan bahwa manifestasi klinis DAP meliputi gejala klinis dan parameter ekokardiografi, dan gejala klinis memang muncul lebih lambat, kurang lebih 2 hari daripada parameter ekokardiografi, dan untuk evaluasi parameter oversirkulasi paru dan hipoperfusi sistemik, kita bisa nilai secara klinis maupun ekokardiografi. Jangan lupa kita harus singkirkan kelainan struktural jantung dan PPHN. Dan untuk fasilitas terbatas, kita bisa menggunakan sistem scoring klinis untuk memprediksi adanya DAP hemodinamik signifikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Yanova, dokter. Terima kasih Dr. Anissa atas presentasinya yang sangat menarik, kemudian komprehensif, dan ditutup dengan adanya suatu sistem skor untuk menentukan PDA pada bayi prematur di tempat dengan fasilitas terbatas. Jadi ini benar-benar sesuatu yang mungkin ke depannya bisa kita gunakan ya untuk dokter-dokter anak yang berada di daerah perifer, yang jauh dari konsultan kardiologi. Scoring ini saya kira bisa kita manfaatkan.